Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau ngebahas tentang apa-apa aja dan hal-hal atau barang-barang apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian karantina di Wisma Atlet Indonesia. Sebelumnya kita udah ngebahas tentang berkas-berkas ketika kalian memasuki Indonesia, dan sekarang kita mau ngebahas waktu kehidupan di Wismanya. Dan kita bakal jelasin secara terperinci, ringkas, dan agar mudah dipahami untuk kalian semua. Oke, untuk barang-barang yang kita bawa, pertama-tama yang harus kita persiapkan ketika kita ada di Jepang adalah colokan untuk Indonesia. Jadi colokan Jepang dan Indonesia sudah kita bahas pada video selanjutnya. Aku di sini mau menegaskan lagi agar kalian tidak lupa bahwa colokan itu sangat penting. Jadi nanti kalau kalian udah di Indonesia nggak perlu beli-beli lagi buat colokan Indonesia. Jadi bawa aja colokan yang di Jepang. Kalau punya yang colokan Indonesia, bawa aja dari Jepang. Dan juga jangan lupa bawa juga colokan yang versi Jepangnya ketika kalian mau balik ke Jepang lagi, jadi kalian nggak susah buat nyari colokan listriknya. Jadi bawa aja dua-duanya kalau punya yang Jepang sama yang Indonesia. Dan jangan lupa kalian juga harus mempunyai atau menyiapkan kartu perdana yang tentunya harus aktif supaya kalian bisa pakai di Indonesia nantinya. Untuk yang kalian tinggal di Jepang juga masih banyak tuh marketplace dari Facebook atau dan lain-lain yang jual kartu perdana yang bisa diaktifkan atau langsung dipakai. Jadi kalian ketika sampai di Indonesia bisa langsung menghubungi keluarga kalian atau orang-orang yang kalian cintai di Indonesia. Dan itu juga sangat penting buat komunikasi, dan juga ntar untuk pengisian data waktu di Indonesia juga nomor handphone itu kayaknya sangat berguna banget buat nomor yang bisa dihubungi. Selanjutnya kita bakal bahas yang kedua, ini untuk lebih ke keamanan diri sendiri pada masa pandemi ini. Kita ketahui sendiri 8 hari di Wisma nanti untuk masa karantina. Jadi aku sarankan kalian bawa juga masker dan juga hand sanitizer, dan juga bawa juga untuk obat-obatan, vitamin, atau kalian yang punya penyakit mah atau penyakit lainnya. Jadi persiapan obat itu dari Jepang aja supaya kalian gak ribet waktu di Wismanya nanti. Kan pun kalau kalian mau beli obat di Indonesia pastinya itu bakal repot dan harganya pasti lebih mahal kalau ada yang jual di Wisma nanti. Soalnya di Wisma nanti juga banyak penjual-penjual yang bakal jualan macam-macam kayak buat kehidupan sehari-hari, makanan, obat-obatan, dan tentu harganya di luar dari harga normal. Oke, jadi aku sarankan obat-obatan itu penting. Dan juga jangan lupa bawa makanan cemil-cemilan, snack, dan lain-lain dari Jepang agar kalian ketika Wisma nggak bosan-bosan amat, karena makanannya pastinya itu hampir sama jenisnya, ya gitu-gitu aja. Jadi kalian pasti lidahnya pengen ganti rasa ketika hidup di Wisma nanti. Bawa cemilan kayak makan pop mie, mie cup, atau minum-minuman yang lain. Tapi ingat, alkohol dilarang di sana. Jadi kalaupun kalian bawa alkohol, ingat simpen baik-baik. Soalnya waktu kalian masuk mau Wisma bakal ada pemeriksaan untuk barang-barang. Tapi nggak secara rinci sih pemeriksaan barang, cuma kayak mungkin simbolik aja, sekedar doang. Cuma ditanya apakah kalian ada bawa barang-barang berbahaya dan lain-lain. Untuk pemeriksaannya sendiri kayaknya nggak dilakuin deh. Aku nggak tahu juga. Tapi yang aku lihat sih seperti aja, cuma barang-barang kita cuma disemprot dengan alkohol gitu doang supaya menghilangkan bakteri atau virus-virus yang ada di tas kita atau bagasi kita nantinya. Oke, dan yang ketiga lagi, kalian jangan lupa untuk bawa untuk kehidupan sehari-hari, yaitu perlengkapan mandi, minyak rambut, kosmetik kalian. Jadi kalian bawa aja yang kalian punya di Jepang. Dan juga sampo, meskipun kalian bakal dapat nantinya di sana, tapi tetap aja itu bakal kurang soalnya kalian bakal 8 hari di sana. Dan jangan sampai kalian untuk kehidupan sehari-hari itu bakal beli di luar. Tapi kalau memang kalian punya banyak atau rupiahnya ada, ya setidaknya kalian bisalah belanja di luar, tapi ya harus tahu konsekuensinya, yaitu harganya lebih mahal. Itu poinnya. Dan juga sabun cuci, ingat jangan lupa, kalau bisa kalian bawa juga sih yang sasetan atau gimana pun, yang lebih praktis aja sih sebenarnya kalian waktu di Jepang. Tapi kalau nggak mau ribet bawanya, ya udah beli aja di Wisma juga nggak apa-apa. Tapi ntar kalian juga dapat sasetan kecil, udah aku jelasin pada video sebelumnya. Tapi kayaknya itu nggak bakal cukup untuk 8 hari. Dan untuk selanjutnya yaitu pakaian. 8 hari. Kalau kalian niatnya pulang ke Indonesia dan pikirnya bakal langsung ke tempat tujuan kalian, tentunya itu bakal nggak sesuai banget dengan pikiran kalian. Soalnya bakal 8 hari, jadi pakaian sebaiknya kalian bawa lumayan banyak. Kecuali kalian bawa sedikit dan pengen nyuci tiap hari, dan otomatis deterjen juga harus bawa juga yang banyak.
Jadi aku sarankan buat bawa baju ya lumayan untuk persiapan 8 hari, celana dalam dan lain-lain. Ya kalian sendirilah yang menentukannya, apakah kalian yang muslim sejadah atau sarung aja, itu juga sangat penting. Jadi aku sarankan buat bawa pakaian kalian secukupnya untuk 8 hari nanti. Oke, ini cuma sedikit tambahan. Mungkin bagi kalian yang cowok, untuk bukan cowok aja sih, cewek juga, gunting kuku dan juga alat cukur jenggot ya. Aku kemarin juga sulit juga. Jadi jenggot ini semua kumis juga selama 8 hari aku panjangkan karena keadaan. Sebenarnya aku mau perawat atau aku agak perapikan, tapi karena nggak bawa alat-alat itu, otomatis aku biarin aja sampai aku keluar di karantina itu. Untuk gunting kuku sendiri ya, karena penyimpanannya itu kalian harus di bagasi ya. Untuk yang benda tajam nggak bisa yang dibawa di bag-bag kecil atau gimana-mana. Jadi aku sarankan bawa aja itu buat tambahan, atau ya untuk nantinya kalian waktu di Wisma nggak ribet-ribet banget untuk masalah kumis dan jenggot itu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang fasilitas yang kita dapatkan ketika kalian memasuki Wisma Atlet, dan apa aja yang kalian dapatkan di masa karantina itu. Yaitu pertama untuk masalah air minum, air mineral, kalian gak usah khawatir karena di sana bakal disediain air minum botolan, dan juga ada air galon 1 di setiap lantai. Itu bisa buat air panas dan air dingin juga. Jadi kalau kalian mau nyeduh kopi atau nyeduh mie cup, bisa dengan galon itu, jadi nggak usah repot-repot. Dan juga untuk air minum tadi sudah aku bilang, kalian bakal dapat sebotol kecil aja, botol kecil gitu, dan itu banyak banget disediainnya di depan lift. Jadi kalian gak bakal kekurangan air putih. Jadi tenang aja untuk masalah air, kalian tinggal ambil aja di masa karantina itu. Di depan lift itu sudah disediakan oleh pihak pemerintah Indonesia secara gratis. Dan untuk makan sendiri kalian bakal dapat 3 kali sehari, pagi, siang, malam, dan jamnya sebenarnya udah ditentukan, tapi kadang-kadang molor. Untuk makan paginya itu kalau nggak salah aku jam 7.30-an itu baru datang. Terus untuk yang makan siangnya itu mau jam 12-an lebih, pokoknya mau jam 1 kalau nggak salah. Dan untuk makan malamnya itu jam 6 sore lebih, mau maghrib lebih ya, pokoknya gitu. Jadi jamnya kadang molor-molor, jadi nggak bisa aku pastikan jam berapa untuk datang makannya. Dan sebagai patokan aja untuk jam makannya ya sekitar yang aku sebutkan tadi aja. Jadi kalian kalau udah jam segitu, kalian bisa cek di depan lift. Soalnya untuk makanan, minuman, dan juga buah-buahan, biasanya sih pisang, itu sudah disediakan di depan lift. Jadi tanpa ada panggilan dan lain-lain, kalian inisiatif sendiri buat ngecek. Dan pastinya makanannya ya seperti itu, buat ngisi perut masih bisa. Untuk masalah kesehatan dan lain-lainnya itu tergantung kalian sendiri. Tapi insya Allah itu semua makannya itu sesuai, karena ada sayurnya juga sedikit. Ya kembali lagi kepada kalian untuk selera. Kalau kalian bakal nggak puas dengan makan yang kalian terima, kalian bisa ke kantin dan otomatis kalian bakal merogoh kocek yang lumayan gede daripada yang di luar untuk makanan dan lain-lain, karena itu buat selera kalian, untuk memuaskan diri kalian. Dan untuk kehidupan di Wisma kalian bisa agak bebas juga sih untuk keluar layapan, tapi ada batasnya sih. Kalau nggak salah jam 9 atau jam 8 malam disuruh untuk kalian balik ke Wisma. Tapi meskipun peraturannya kayak gitu, kemarin itu kulihat masih ada yang berkeliaran sih, tapi di sana pasti ada penjaganya, soalnya ada tentara di mana-mana, di sudut-sudut atau pintu gerbang pasti ada tentara, dan di depan lift lantai paling dasar juga ada tentara biasanya yang jaga. Jadi kalau kalian bakal keluar dari lift itu atau turun mau keluar, kalian bakal ditanya sama tentara itu seperti ya mau kemana dan lain-lain, kepentingannya apa, seperti itu aja sih. Mereka nggak yang terlalu ribet-ribet banget, cuma kayak pemastian aja. Jadi itu untuk keamanan semua pihak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh tentara itu ya jawab aja secara singkat. Meskipun nantinya ada kalian bakal rasa jengkel kalau gimana-gimana kalau ketika kalian dilarang itu ya maklum, kita orang Indonesia jadi ya maunya bebas ya. Jadi untuk pagi sendiri biasanya di sana ada yang olahraga juga keliling-keliling, dan juga ada yang berjemur, karena berjemur materi itu bagus katanya ya buat masa-masa pandemi ini. Meskipun sebenarnya lagi masa pandemi yang sangat berat kayak gini, sebenarnya tidak dianjurkan buat kalian keluar atau kelayapan. Jadi diutamakan buat kalian tetap di Wisma Atlet atau di kamar kalian masing-masing. Dan ingat, setiap kamar 4 orang, itu yang harus kucetuskan kepada kalian buat kalian ingat pada masa karantina nantinya. Oke, untuk hari ke-7 jam sekitar 2 atau 3 pagian menjelang mau subuh, itu bakal ada pemeriksaan atau tes
swab dari pihak kesehatan Indonesia yang di Wisma itu, dia bakal ngetok dan swab dan teriak-teriak ya seperti itulah, supaya kita bangun atau gimana aku nggak tahu juga. Dan kita bakal melakukan tes swab lewat hidung dan juga air saliva lidah kita. Jadi pemeriksaannya bakal keluar pada hari ke-8. Tapi pada hari ke-8 itu kalau nggak salah ada untuk jadwal keluarnya itu nggak bisa dipastikan secara pasti jam berapa, tapi ada yang subuh pengumumannya, dan pada subuh itu mereka diperbolehkan untuk pulang untuk jam pagi ya, boleh. Dan ada juga yang pengumumannya siang-siang. Dan kalau kalian mendapatkan hasil negatif, kalian bakal diperbolehkan untuk keluar pada hari ke-8 itu buat ke tempat tujuan kalian masing-masing. Dan aku sarankan ketika kalian mau hari ke-8, kalian harus memutuskan sendiri kalian itu mau dijemput sama siapa, apa kalian menggunakan transportasi umum atau gimana caranya, atau semuanya itu bakal ntar pas mau keluar di dekat gedung pintu gerbang, kalian bakal ngisi data dulu. Untuk kalian yang melakukan pemesanan Grab, sebaiknya kalian diam-diam, soalnya ya nggak usah terlalu diucapin bahwa kalian gunain Grab online atau gimana-mana, soalnya di sana banyak transportasi umum yang udah tersedia kayak Bluebird dan lain-lain, Damri dan lain-lain. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kalian disuruh buat nama si supirnya, minta datanya aja sama abang Grabnya atau siapapun itu, dan hubungannya apa, bilang aja keluarga atau gimana, bilang aja jemputan dari keluarga gitu sama tentaranya buat pengisian data. Terus minta foto DA-nya, soalnya ntar ada ditanya oleh pihak tentara DA-nya si yang jemput. Ya juga kalau bisa KTP, fotokopi aja KTP-nya si supirnya itu, soalnya itu untuk pelacakan nantinya kalau terjadi apa-apa. Jadi datanya itu bakal masuk di pihak tentara itu yang pengecekan sebelum kalian keberangkatan keluar dari Wisma Atlet. Itu yang harus kalian tentukan sebelum hari ke-8, apakah kalian mau menggunakan transportasi umum atau online dan lain-lainnya. Masih banyak yang bisa kalian putuskan, dan itu harus kalian putuskan dari hari ke-7 menuju ke hari ke-8. Dan bagi kalian yang bakal positif, bakal dijemput dan dipindahkan ke gedung atau menara yang lainnya. Jadi ingat, pada masa pandemi karantina nanti 8 hari kalian harus jaga kesehatan, karena belum tentu kalian yang meskipun dari luar negeri yang hasil pertamanya adalah negatif, pas kalian di karantina itu bakal negatif juga. Ingat, kalian nggak tahu, soalnya waktu masa karantina nanti kalian bakal gabung dengan negara-negara lainnya. Oke, itu saranku. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas untuk persiapan yang di Jepang ya. Jadi tadi udah kita bahas tentang yang di Wisma, keberangkatan waktu masuk Indonesia, barang-barang dan hal apa yang disiapkan udah kita bahas. Dan selanjutnya kita bakal bahas yang di Jepang. Jadi untuk ke Jepang sendiri ada yang harus kalian persiapkan. Pertama adalah hasil PCR negatif. Itu bukan antigen, yang berlaku 72 jam sebelum keberangkatan kalian ke Jepang. Oke, jadi seperti yang kalian waktu pengen ke Indonesia, hampir sama seperti itu. Ketika kalian mau penukaran tiket, kalian harus nunjukin hasil PCR-nya itu negatifnya itu ke petugas di sana, dan baru kalian diperbolehkan buat melanjutkan penerbangan ke negara tujuan kalian. Itu berlaku juga ketika kalian pengen ke Jepang. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang 3 aplikasi yang harus kalian punya sebelum kalian berangkat ke Jepang. Jadi kalian bisa download 3 aplikasi ini ketika kalian di Indonesia, dan itu harus diisi dengan biodata diri kalian. Jadi supaya kalian nggak ribet ketika di bandara, kalian boleh download itu ketika di Indonesia dan isi datanya, supaya kalian ketika mau ke Jepang nggak ribet-ribet waktu di bandaranya buat pengisian itu. Oke. Ntar untuk 3 aplikasi itu bakal kujelaskan secara terpisah dan terperinci lagi nantinya. Oke, untuk penjelasan tentang berkas-berkas yang kalian harus miliki atau kalian siapkan ketika kalian pengen ke Jepang nantinya. Pertama kita bahas dari yang surat keterangan pemeriksaan COVID-nya. Ini adalah jenis format yang dipakai buat kalian melakukan penerbangan ke Jepang atau yang bisa diterima hasilnya oleh pihak Jepang.
Jadi kalian menggunakan format ini untuk buat kalian yang mau download, nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi, kalian bisa cek untuk form surat keterangan COVID-nya. Di sini yang tertulis itu nama jenis jenis kelamin kalian dan juga sampelnya, metode pengambilan sampel, hasil, dan juga ini tanggal masa berlakunya atau tanggal keluar hasilnya. Dan ingat, ini berlakunya selama 72 jam semenjak kalian pengambilan sampelnya, dan ini berlakunya sampai kalian melakukan penerbangan ke Jepang atau sebelum naik ke pesawat, itu masa habisnya pokoknya. Oke, ketika di pesawat kalian bakal dapat berkas. Ini biasanya sebelum kalian tiba ke Jepang, kalian bakal dapat kertas kayak gini, penjelasan kayak gini. Ini berisikan tentang peraturan-peraturan selama 14 hari ketika kalian memasuki Jepang. Tepatnya yaitu 10 hari masa karantina, dan 4 harinya itu totalnya kalian harus mengisolasikan diri, nggak boleh khalayak ramai atau berkumpul dengan orang-orang di daerah Jepang. Dan di sini sudah dijelaskan ada bahasa Indonesianya, kalian nanti bisa pahami sendiri. Dan pengisian-pengisiannya nanti ini adalah yang dipakai ketika kalian ada di bandara. Pengisiannya sejenis kayak gini. Oke, dan kita bakal ngebahas tentang 3 aplikasi yang aku sebutkan tadi yang harus kalian punya. Di sini sudah ada buku panduannya. Ini kalian dapat ketika kalian tiba di Jepang dan melakukan pengisian-pengisian. Oke, pertama yaitu kalian harus memiliki 3 aplikasi yang aku sebutkan di sini, yaitu Health and Location Monitoring atau MySOS, Location Information App. Ini kita makanya Google Maps. Biasanya kalian udah punya Google Maps nih, jadi kalian kayaknya nggak perlu download. Dan juga Cocoa atau di sini COVID-19 Contact Confirming App. Ini kayak buat ngecek atau riwayat kalian perjalanan kita atau riwayat kesehatan kalian, apa kalian pernah ketemu dengan orang COVID atau berkumpul atau pernah memiliki gejala COVID dan lain-lain. Jadi 3 aplikasi ini yang harus kalian miliki sebelum ada di Jepang. Dan untuk 2 ini pengisiannya bisa dilakukan di Indonesia. Untuk yang terakhir ini biasanya ini cuma bisa dilakukan registrasinya waktu kalian ada di Jepang. Oke, yang ini. Jadi download aja dulu 3 aplikasi ini. Yang 2 ini bisa kalian isi di Indonesia. Dan ingat, handphonenya juga sangat mempengaruhi. Jadi diwajibkan kalian sudah atau mempunyai handphone ketika ada di Jepang. Dan handphone itu udah memiliki penjelasan seperti ini. SOS-nya atau Android-nya versi 2 ini, iPhone atau Android, dan mendukung buat install 3 aplikasi ini. Oke, dan aplikasinya seperti apa macamnya sebenarnya kayak gini. Ntar untuk pengisiannya kalian bisa lihat di buku panduan, dan ketika di bandara juga bakal dijelaskan tentang SOS ini kayak gimana cara pemakaiannya. Dan ini adalah sedikit buku panduannya. Ini SOS aplikasinya. Ntar itu yang SOS, dan ntar di SOS itu bakal dijelaskan juga waktu kalian karantina di 10 hari di hotel itu, setiap harinya bakal ada pemberitahuan tentang kayak gini, I'm here, dan macam-macam. Ntar bakal dijelaskan oleh petugas di sana, dan itu gampang untuk dipahami, tenang aja. Oke. Dan itu untuk aplikasi yang pertama, yaitu iOS. Yang kedua tadi yaitu Google Maps, itu buat pelacakan. Dan ketika kalian ada di Jepang selama 14 hari itu, kalian diwajibkan untuk mengaktifkan terus Google Map kalian dan juga Bluetooth kalian. Pokoknya Bluetooth harus aktif juga katanya. Pokoknya intinya seperti itu. Oke, di sini ini masih SOS tadi, dan nantinya per hari kalian bakal dapat video call secara itu dari mesin ya, otomatis. Jadi kalian cuma harus menunjukkan wajah kalian dan juga latar belakang yang menunjukkan bahwa kalian itu masih di dalam hotel, seperti ini contohnya. Dan ini kalau nggak salah 20 detikan ya kalau nggak salah, dia akan mati otomatis. Dan nggak usah diajak obrol soalnya itu mesin, cuma kita harus menunjukkan wajah aja dan melakukan perekaman di situ. Dan selanjutnya itu tadi Google Maps, itu kalian sepertinya udah punya. Ini di sini bakal dijelasin juga sih, ada pengaturannya untuk Google Maps, ntar dijelaskan sama petugasnya sendiri, jadi gampang. Dan yang terakhir tadi Cocoa tadi, itu ntar aplikasinya aku tunjukin, itu nggak begitu yang kayak gimana banget, tapi kalian harus punya. Untuk yang aplikasi yang ketiga yaitu Cocoa, tapi aku nggak pernah kayak otak-atik itu sih sebenarnya, cuma hanya punya doang supaya itu pengecekan atau pengecekan riwayat aja. Oke, ketika kalian di hotel, kalian bakal dapat kertas yang ini sama kartu
sebagai kunci kamar. Di sini dijelaskan juga itu ada nomor khususnya kayak gimana buat hubungin lobby, dan penjelasan selama di hotel karantina 10 hari itu apa aja. Dan kalian bakal di sini disuruh untuk menycan setiap hari. Kalian laporan di sini, kalian scan aja lewat kamera, bakal otomatis. Untuk yang iPhone kayaknya gampang. Di situ bakal ada pengisian pertama registrasi data dulu. Di sini ada ID, ini yang kalian masukkan untuk pendaftaran pertama, nomor kamar kalian, dan juga di sana ntar ada penjelasannya buat ngisi suhu badan dan lain-lain. Kalau misalnya kalian nggak ada waktu buat ngisi atau masukin data lewat aplikasi ini atau ngebarcode ini pada hari yang udah ditentukan, biasanya setiap hari bakal pasti 1 kali ditelepon oleh petugas kesehatan yang di hotel itu buat nanyain suhu badan kita dan keadaan kita sekarang gimana. Oke, itu aja sih, nggak ada yang gimana-gimana banget. Dan untuk yang tadi aku bilang, ini yang harus kalian simpan terus selama 14 hari sampai kalian nerima di bandara, sampai kalian keluar dari masa hotel karantina 10 hari pun ini harus tetap disimpan. Oke, ini sangat penting, ini yang paling penting. Oke, dan juga nanti paspor, di paspor bakal dapat kayak barcode gitu kalian, barcode itu kayak pengecekan, itu juga sama 14 hari seperti yang aku dapat ini paspor aku. Di belakangnya bakal ditempelin kayak gini, dan ini 14 hari dibiarkan aja supaya mudah nyeken apa-apa dan macam-macam lah. Pokoknya kayak gitu lah, aku nggak begitu paham juga secara perincinya. Dan ketika kalian keluar dari hotel, kalian bakal dapat ini kertas ini. Ini adalah kertas tentang bus yang bisa dipakai gratis dengan menggunakan kartu ini. Dengan menunjukkan kartu ini, kita lihat bus ini. Tapi tenang aja, di bandara nanti pas di bandara bakal kalian ditunjuk oleh petugasnya bahwa kalian menggunakan hotel ini buat yang kalian mau melanjutkan 4 hari isolasinya di hotel karena nggak ada yang jemput atau nggak bisa gunain transportasi rental car yang ada di Jepang. Oke. Dan di sini ada rute-rutenya, dan nanti tenang aja, petugasnya baik banget, bakal ngangkatin barang-barang kalian. Dan ya pokoknya itu aja untuk berkas-berkas yang kalian harus sediakan. Ya setidaknya ini aja deh yang harus kalian tahu. Oke, ini adalah 3 aplikasi yang tadi udah aku jelasin yang harus kalian punya. Yang MySOS itu jenis aplikasinya ntar yang muncul kalau kalian pakai iPhone. Dan itu yang satunya adalah yang Cocoa, tulisannya Cocoa, pokoknya yang bisa diisi untuk registrasinya pas di Jepang aja. Dan satunya Google Maps, di situ ntar kalian bakal nyalain Bluetooth terus dan buat mudah dipantau. Selanjutnya kita bakal ngebahas apa-apa aja yang harus kalian persiapkan dan seperti apa kehidupan karantina kalian waktu di Jepang nantinya. Untuk video secara umum ya, kalian bisa lihat di vlog aku yang waktu karantina 10 hari di Jepang. Soalnya kalau kalian ke Jepang, untuk orang Indonesia yang atau tujuan dari asal dari Indonesia yang baru mendarat ke Jepang, kalian harus melakukan karantina selama 10 hari di hotel yang telah ditentukan oleh negara Jepang. Dan 10 hari itu kalian ditanggung gratis untuk biayanya, makan 3 kali sehari, dan secara menyeluruh sebenarnya untuk fasilitas yang kalian dapat ketika di Jepang itu, di hotelnya itu selama 10 hari sangat memuaskan. Dalam arti sabun, sampo, dan lain-lain udah disediakan, dan juga untuk makan 3 kali sehari itu udah sayur, buah, dan lain-lain. Dan tentunya berbeda dengan apa yang kita dapat ketika kita karantina di Indonesia. Dan juga untuk masa karantina nanti ada satu peraturan yang sangat-sangat sebenarnya bikin aku nyesek, sebenarnya bikin capek. Ingat, nantinya kita bakal 10 hari dan kita nggak diperbolehkan buat keluar dari kamar. Jadi kita harus terus-terusan di dalam kamar, dan kehidupan sehari-hari cuma di kamar aja selama 10 hari. Dan tentunya itu bakal bikin kalian stres dan bosan banget. Untuk internet sendiri, di sana kemarin itu karena aku mendaratnya di Narita, di daerah Tokyo, tepatnya Chibakai, di hotelnya itu mungkin karena orangnya terlalu banyak ya, jadi wifi-nya itu sangat-sangat jelek banget atau hampir-hampir nggak bisa digunain, tapi masih bisa nyambung. Jadi untuk pelaporan data yang 3 aplikasi tadi kalian masih bisa digunakan, tapi aku kadang untuk yang kayak laporan-laporan itu kadang ada yang terlewatkan, itu berhubungan dengan wifi internet. Soalnya aku nggak bawa atau nggak punya kartu nomor Jepang yang buat menghubungkan handphone aku buat bisa internetan di Jepang. Dan juga untuk yang jendela sendiri hampir nggak bisa dibuka sebenarnya jendela yang waktu di sana itu. Jadi untuk pertukaran sirkulasi udara yang
benar-benar segar banget yang bisa kita rasakan itu, dan juga sinar matahari yang secara langsung kita dapat rasakan untuk kulit kita. Atau yang waktu di Indonesia kalian bisa berjemur, di sini tuh hampir kayaknya nggak bisa. Jadi untuk kehidupan sehari-hari waktu di karantina nanti 10 hari di Jepang itu bagiku pasti sangat-sangat membosankan. Jadi kalian pinter-pinter diri sendiri buat menghibur diri kalian sendiri buat nggak stres. Dan ingat, makanan dan lain-lain semua ditanggung oleh pemerintah Jepang secara gratis. Cuma kalian aja pembawaan dirinya bagaimana untuk kehidupan sehari-hari di sana. Meskipun di sana juga ada TV dan lain-lain, ya setidaknya kurang menarik bagiku. Kalau tapi internet itu ya, kalau jam 00 atau jam 11 malam ke atas itu biasanya lancar. Mungkin orang-orang lagi pada tidur ya. Jadi kalau kalian pada jam segitu bisa nonton YouTube atau dan lain-lain buat internet atau gimana-gimana, kalian bisa memaksimalkan kemampuan internet di hotel itu pada jam-jam segitu. Jadi untuk masalah internet, kalau kalian nggak punya yang bisa dipakai di Jepang, ya apalagi buat kalian cuma bisa bergantung pada wifi gratis yang ada di hotel karantina itu. Dan jangan lupa aku mau ngingetin lagi colokan tadi. Colokan, ketika kalian dari Indonesia bawa colokan yang Jepang, ingat wajib. Aku sebenarnya bawa yang colokan Jepang, tapi karena aku lupa bawanya, aku cuma bawa yang Indonesia. Pas aku di Jepang aku kerepotan banget. Dan kita nggak boleh keluar dan kemana-mana kayak obat-obatan dan lain. Sudah aku bilang, ketika kalian di Indonesia, untuk yang di Jepang pun, kalian bawa kayak makanan cup mie, ramen, bukan cup mie ramen sih, karena kalian misalnya muslim, itu bakal ribet banget masalah makanan. Karena itu, bawa cemilan-cemilan kayak ya minum-minuman kayak gimana gitu ya, buat yang di Jepang, buat ya sama seperti yang pada masa-masa waktu di Indonesia itu, buat memanjakan diri. Cemil-cemilan juga bawa aja, soalnya kita nggak bakal boleh keluar dari hotel waktu di Jepang nanti 10 hari. Dan untuk pakaian juga sama seperti kalau kemarin di Indonesia 8 hari, sekarang ini 10 hari. Jadi kalian nggak boleh nyuci juga. Jadi ya pinter-pinter bawa baju yang lumayan banyak atau secukupnya, ya sesuaikan dengan 8 hari, bukan 10 hari ketika kalian di hotel nantinya. Jadi ya pola pikir kalian ya atur sendiri, apakah cukup pakaian kalian segini-segini dan lain-lainnya. Oke, itu untuk bahas pakaian, dan juga tadi obat-obatan, cemil-cemilan itu wajib, dan ingat colokan Jepang tadi itu wajib juga. Jadi kita bakal jelasin tentang apa-apa aja yang harus kita lakukan atau yang kita siapkan ketika kita tiba di Jepang. Dan kemarin itu karena aku sebenarnya tujuan atau tempat tinggal aku sebenarnya daerah Gifuken, dan ketika aku beli tiket pesawat ya, sebenarnya aku udah beli yang Nagoya, tapi itu harus Norikaya atau transit dulu di Narita. Dan karena peraturan Jepang, ketika kalian menginjakan diri kalian di Jepang, pada masa kalian sampai itu, kalian diwajibkan buat karantina 10 hari. Dan nggak boleh gunain transportasi umum di daerah Jepang atau negara Jepang. Oleh karena itu, untuk yang ke Nagoya pesawatnya itu aku di cancel, jadi aku karantinanya di Narita selama 10 hari. Dan apa aja yang kalian lakukan ketika di bandara, itu kalau nggak salah, kalian kurang lebih 3 jaman lebih di bandara. Jadi agak memakan waktu dan bakal capek juga, soalnya kalian udah 8 jam lebih di pesawat, dan ketika tiba di Jepang pun kalian harus 3 jaman lebih buat pengisian data. Dan ya karena ketat untuk masuk ke Jepang sekarang, jadi ya kalian harus ikuti peraturan yang ada. Dan aku sarankan kalian setelah turun dari pesawat agar tidak mengkonsumsi makanan manis-manis atau gosok gigi atau minuman dan lain-lain, karena pada waktu di bandara nanti kita bakal melakukan tes antigen kalau nggak salah. Jadi tidak dianjurkan buat makan makanan dan lain-lain agar hasilnya nanti lebih maksimal. Jadi kalau minum air putih mungkin masih bisa ya, tapi sebenarnya nggak dianjurkan sih katanya. Jadi ya itu saja saran aku ketika kalian dari turun pesawat, buat nggak makan atau konsumsi yang lain-lain, karena ntar juga sebenarnya kalian bakal capek disuruh kesini kemari buat ngikutin proses administrasi atau proses pendataan diri. Dan ketika kalian di Jepang nanti di bandaranya, kalian bakal melakukan pengisian. Oke, kalian bakal dapat buku-buku yang kayak gini, kertas-kertas kayak gini. Jadi kalian di pesawat juga bakal dapat kertas yang buat pengisian data-data itu, dan nanti bakal dilanjutkan lagi waktu kalian kedatangan di bandar nanti. Dan pengisian data itu yang seperti aku bilang, kertasnya seperti ini.
nanti dicek-cek dan macam-macam, cuma riwayat perjalanan kalian dan riwayat kesehatan kalian ketika kalian ada di negara asal kalian, karena Indonesia di situ dijelaskan secara terperinci. Oke, setelah 10 hari di karantina, ketika di bandara juga kalian harus sudah menentukan dengan transportasi apa kalian menuju ke tempat tujuan kalian masing-masing yang ada di Jepang. Karena total sebenarnya karantina buat menjauhkan diri dari khalayak umum atau keramaian ada sebenarnya 14 hari atau 2 minggu. Tapi ini sudah 10 hari di hotel. Dari 10 hari itu kalian bisa ke tempat tujuan kalian masing-masing dengan 3 cara. Hanya 3 cara. Cara pertama yaitu kalian dijemput oleh pihak Aisyah atau pihak perusahaan kalian langsung ke tempat bukan hotelnya. Soalnya pas kita keluar dari hotel itu kita bakal diantar ke bandara Narita. Jadi kalian bakal dijemput atau pihak perusahaan kalian di bandara Narita tepatnya. Itu cara yang pertama. Yang cara kedua, kalian bisa menggunakan transportasi rental mobil yang harganya pasti sangat mahal. Karena waktu itu aku sebenarnya daerah kerja aku Gifukeng dan aku karantina di Narita. Kayaknya untuk yang mereka perusahaan aku yang buat jemput pakai mobil ke Narita itu bakal susah banget dan kayaknya nggak mungkin banget. Dan untuk pakai rental sebenarnya harganya juga sangat mahal, hampir 7 mangan lebih. Aku tanya juga sebenarnya mau 10 jutaan buat aku dari Narita pakai mobil itu diantar sampai tempat tujuan aku di Gifukeng sana. Jadi untuk 2 pilihan ini aku benar-benar nggak bisa. Dan jangan takut untuk masalah yang kayak gitu. Masih ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga adalah tadi sudah aku bilang bahwa masa isolasi sebenarnya totalnya 14 hari, 10 hari di hotel. Setelah 10 hari bisa gunakan 2 yang tadi. Dan kalau nggak ada yang jemput atau kalian nggak bisa gunain transportasi khusus seperti rental mobil tadi, kalian bisa pilihan yang ketiga yaitu kalian nginep di hotel khusus yang ditentukan atau disediakan pihak Jepang. Ini khusus lagi, kalian sebelumnya kalau bisa tuh Yoyaku atau udah pesan hotel mana yang mau kalian bisa pakai buat isolasi yang 4 hari sisanya itu. Jadi aku juga setelah masa karantina yang 10 hari di hotel yang di sana itu, yang di dekat Narita Bandara itu selesai, aku pindah hotel lagi selama 5 hari, 4 hari 5 malam sebenarnya, supaya aku bisa gunain transportasi umum. Jadi aku pulangnya gunain kereta Shinkansen dari Chiba. Pertama pakai Densa biasa dan Norikaya atau ganti kereta pakai Shinkansen dan tiba ke daerah Nagoya dan seterusnya sampai tujuan daerahku yaitu di Gifukeng. Jadi itu cara yang ketiga, itu cara yang lebih praktis, tapi kalian harus 4 hari dulu nginep lagi buat nambahin supaya total 14 hari masa isolasi kalian berlaku. Ingat, seperti yang pengisian data aplikasi dan yang tadi itu juga berlakunya 14 hari. Jadi dimanapun kalian berada bakal dilacak oleh Google Map itu. Jadi untuk hotel yang 4 hari itu aku bayar sendiri, otomatis bayar sendiri untuk biayanya. Tapi untuk hotel yang 4 hari sisanya itu aku masih bisa kelayapan sebenarnya, keluyuran dikit buat belanja keluar, boleh ke kombin dan lain. Tapi dalam statusnya harus pakai masker dan lain-lain, jaga kesehatan kalian agar jangan terlalu berbaur dengan khalayak ramai. Jadi dibatasin sebenarnya. Dan untuk kamar sendiri nggak ada kalau kita karena kita masih masa karantina, jadi dari pihak hotel yang udah ditentukan yang kita sewa 4 hari itu kayak pembersihan kamar dan lain-lain itu nggak ada dilakuin, cuma kita nerima ganti baju dan lain-lain, ganti handuk dan lain-lain. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk poin waktu kalian di bandar nanti. Kalian harus menentukan setelah 10 hari itu kalian wajib sudah bisa menentukan mau kemana kalian dan juga dengan apa kalian ke tempat tujuan itu. Dan juga alamatnya, ingat nomor handphone yang bisa dihubungin di Jepang. Jadi ada kayak penanggung jawab itu, kalau kalian ada perusahaan, nomor perusahaan atau nomor tantosya kalian, nomor itu aja yang kita pakai buat nanti kalau ada apa-apa mereka bisa menghubungi pihak yang bertanggung jawab untuk diri kalian itu waktu masa-masa 14 hari itu. Oke, setelah di bandara selesai, kalian melakukan tes swab dan lain-lain dan nunggu giliran bus. Dan pas tes PCR itu, kalau nggak salah mau sore ya, aku dari pagi itu di bandara, bukan pagi banget sih, kayak siangan jam 1-an dan keluarnya itu jam 4-an kalau nggak salah. Selesainya yang pemeriksaan di bandara tuh hampir 3 jaman lebih. Dan kalian bakal dapat kertas ini kertas paling penting. Ini keluar ketika kalian hasil yang antigen
pada waktu di bandara itu negatif dan kalian bakal dapat ini. Dan ini kayak karcisnya kalian gunain bus gratis, dimana karcis ini sangat berarti dan ini sangat penting untuk 14 hari masa karantina nanti. Meskipun kalian udah selesai 10 hari nanti di hotel, bawa aja, simpan ini, pokoknya bawa aja sampai 15 hari, jangan sampai hilang. Ini penting banget, soalnya kalau kalian yang tadi mau mutusin ke hotel karena nggak bisa dijemput atau gunain transport rental mobil yang ditentukan oleh pihak Jepang, kalian kan mau pindah hotel. Jadi ini harus wajib dipunyai, karena waktu kita mau naik bus gratis, kalian bakal diantar ke hotel yang kalian tuju untuk melanjutkan isolasi yang 4 hari, supaya total karantina kalian 14 hari tadi dengan karcis ini, dan itu gratis. Kalian bakal diantar sampai depan hotel yang kalian tuju itu. Dan juga paspor juga ini penting banget, paspor ya. Di belakang paspor itu ada kayak barcode yang tadi aku jelasin. Di sana itu juga jangan dilepas sampai 14 hari masa karantina kalian ketika kalian ada di Jepang. Itu sangat penting. Ini jangan sampai hilang pokoknya intinya. Oke, selanjutnya kita mau ngebahas tentang ketika kalian mau memasuki hotel di Jepang untuk masa karantina 10 hari itu, kalian bakal pengisian data lagi. Kayak identitas, pemastian lagi, dan jangan lupa tetap ingat bawa kertas yang ini ya, jangan lupa ini, pokoknya bawa terus. Dan juga kayak ada interview sedikit yang tadi aku bilang, tujuannya naik apa-apa itu juga harus ditentukan. Itu bakal ditanya lagi di tempat kalian bakal mau nginep masa karantina itu, ditanya lagi. Dan kalau kalian masih belum bisa memutuskan mau gimana selanjutnya, kalian bisa diskusi dengan orang yang di sana gimana baiknya, dan gimana nanti pihak yang dari sana bakal nyarikan solusinya itu. Dan asal kalian tahu, kalau kalian dari sampai itu nggak bisa memutuskan dari 3 cara tadi yang buat ke negara tujuan kalian harus pulang ke Indonesia lagi. Itu peraturannya, pokoknya nggak ada yang kalau kalian nggak mampu buat bayar hotel yang tadi, nggak bisa yang dijemput pakai rental, itu nggak bisa, ya mempersulit aja, jadi kalian balik aja ke Indonesia lagi, intinya kayak gitu. Pokoknya cuma 3 cara itu pokoknya untuk bisa melanjutkan ke tempat tinggal, tempat tujuan kalian masing-masing ketika di Jepang. Dan sebelum kalian serah terima kunci, dijelaskan tentang peraturan yang tadi, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar dari hotel, dan makanan juga diletaki, kita keluar dari kamar cuma ketika ada masa makan pagi, siang, dan malamnya itu udah disediakan. Itu bakal ada pengumuman tapi kalau di Jepang sebenarnya lebih ketat sih, jamnya lebih tertib gitu. Kalau jam 7, jam 12, dan juga jam 6 sore itu jadwal makan pagi, siang, malamnya. Dan biasanya sih sesuai aja, nggak ada yang kayak telat kayak di Indonesia. Tapi permasalahannya udah aku bilang tadi, yaitu untuk di sananya kalian yang pinter-pinter dibuat jangan stres. Oke. Dan juga ketika kalian mau masuk tadi, sebelum serah kunci terima, mau aku tegaskan lagi, kalian bisa request tentang makanan. Soalnya kalian bakal ditanya apakah ada alergi dengan makanan ini kayak babi dan lain-lain. Karena aku muslim, jadi kita bisa request halal food atau makan halal di waktu kalian pengen masuk masa karantina itu. Jadi kalian bisa request mau halal food, dan dari pihak sananya bakal menyediain buat pagi, siang, malam. Dan pada masa karantina nanti 10 hari kalian bakal makan halal food. Itu yang aku terima. Dan juga untuk kayak masalah cup ramen dan lain-lain, di situ disediakan sebenarnya. Kalau kalian ada apa-apa ketika di hotel tuh, butuh bantuan, butuh apa dan lain-lain, kayak lapar tengah malam, air minum dan lain-lain, mau ganti handuk atau lain-lain, itu kalian bisa lewat telepon. Soalnya disediakan di setiap kamar teleponnya, kalian bisa menghubungi nomor. Dan ketika kalian mau masuki, kalian juga dapat buku panduannya ini. Buku panduan tentang peraturan-peraturan yang ada di hotel itu nantinya. Dan di sini nantinya aku bakal jelaskan, kalian juga disuruh buat pengisian data tiap hari itu. Kalian ada ngisi data kayak mengukur suhu tubuh badan. Soalnya ketika kalian pas mau masuk hotel tadi dapat kunci dan termometer. Oke, dan juga buku panduan seperti ini. Oke, itu aja poinnya yang bakal aku jelaskan untuk ketika kalian di karantina Jepang nantinya. Ini ngebahas tentang ketika kalian di Jepang nanti 10 hari, kalian bakal ngelakuin tes antigen selama 3 kali pada masa 10 hari karantina itu, yaitu hari ketiga, terus hari ke-6, dan juga hari ke-10 sebelum kalian keluar dari karantina yang 10 hari itu. Dan itu pelaksanaannya itu ketika pagi-pagi jam 6-an gitu. Jadi ketika kalian mau tes antigen itu untuk hari ketiga,
ke-6 dan juga hari ke-10 kalau nggak salah ya, kalian nggak dianjurkan buat makan sebelum tes itu berlangsung. Jadi ketika kalian bangun tidur subuh-subuh, jangan gosok gigi dan lain-lain. Tunggu selesai kalian tes antigen itu, baru kalian kumpulkan ke perawat yang nanti bakal datang ke kamar kalian masing-masing buat ngambil hasil antigen itu. Bukan hasil antigen, hasil buat tes di antigen nanti, yaitu air liur kalian nantinya. Oke, untuk tes antigen itu udah aku jelaskan, dan untuk hari ke-10 biasanya dilakukan pagi dan hasilnya biasanya jam 4.30-an sore. Jam 2 siang sebenarnya udah keluar, itu bakal diumumkan bahwa itu negatif. Dan untuk keluar dari masa karantina hotel yang hari ke-10 itu bakal dijelasin bahwa misalnya waktu itu aku jam 3 disuruh buat udah siap-siap untuk nyiapin barang, jadi kita bakal dijemput atau naik bus pada jam 4.30 nantinya keluar dari yang karantina itu, dan kita bakal ngebalikin kunci. Bukan kunci sebenarnya, kita dapat ID card ya, card gitu buat kuncinya itu, dan juga termometernya dibalikin. Dan setelah itu kalian jangan lupa kertas yang tadi, yang ini, yang penting ini tadi, jangan sampai hilang, dan juga bakal naik bus nih. Oke, itu dulu video yang bisa aku sharing dan aku jelaskan kepada kalian, meskipun sebenarnya agak ribet atau gimana. Sebaiknya kalian kalau mau lebih jelas lagi, kalian bisa baca di deskripsi video yang ini, supaya kalian lebih mudah buat memahami di menit-menit berapa aja poin-poinnya bakal aku perjelas nantinya di penjelasan deskripsi. Dan terima kasih yang udah mau ikut dengerin informasi ini, meskipun agak ribet dan gimana-gimana. Terima kasih banget. Dan kalau kalian ngerasa video ini buat ngebantu kalian dan berguna buat teman-teman kalian yang mau ke Jepang dan sebaliknya, jangan lupa buat like dan subscribe, dan juga share juga video ini ke teman-teman kalian agar bisa ngebantu kalian ketika kalian pengen ke Jepang dan juga pengen ke Indonesia pada masa pandemi ini. Oke, terima kasih, bye.